Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kesulitan daripada kesempitan. Allah mengirim agama kepada kita bukan untuk mempersulit kita hamba, bukan juga untuk mempersempit akan kehidupan hamba. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki ke atasmu pada aturan, pada syariat yang telah Ia kirimkan kepadamu daripada kesulitan. Akan tetapi Allah mengirimkan agama kepadamu agar dengan agama itu engkau dapat membersihkan diri engkau, agar dengan agama yang dikirimnya kepadamu kamu dapat mensucikan akan dirimu, sehingga besok engkau patut layak ditempatkan oleh Allah di tempat yang amat sempurna, syurga yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita besok adalah tempat suci. Tidak patut masuk ke dalamnya itu kecuali hambanya yang suci. Syurga yang dipersiapkan buat kita esok adalah tempat yang bersih, tidak layak ditempatkan di tempat yang bersih itu kecuali orang-orang yang bersih. Maka Allah mengirimkan agama kepada kita dengan hikmahnya, agar dengan agama yang telah dikirimnya ke kita dapat kita membersihkan diri, dapat kita mensucikan akan diri. Serendah-rendahnya kita dapat membersihkan badan kita dari hadas, dapat kita membersihkan badan kita dari najis, dapat kita membersihkan pakaian dan tempat kita daripada najis. Setelah itu dengan agama dapat kita membersihkan lahir badan daripada dosa maksiat yang zahir. Setelah itu dengan agama dapatlah kita membersihkan akan hati daripada sifat-sifat yang tercela, daripada segala maksiat-maksiat yang batin. Setelah itu dengan agama dapatlah kita membersihkan hati kita daripada bergantung dengan makhluk, daripada selalu melihat, memperhatikan dan mencintai akan makhluk. Setelah kita benar-benar bersih, barulah oleh Allah yang Maha Bersih menempatkan akan kita di tempat yang bersih esok. Setelah benar-benar kita suci,
barulah oleh Allah yang Maha Suci menempatkan akan kita di tempat yang suci yang telah dipersiapkan buat kita esok, yaitu syurga yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan dan kesenangan yang benar-benar kesenangan. Maka janganlah di dalam hidup ini kita merasa bahwa aturan yang didatangkan oleh Allah membebani akan kita. Tidak. Allah dengan aturan yang dikirim ke kita bukan untuk mempersulit, bukanlah untuk mempersempit, tapi rasakanlah sebagaimana Allah sebutkan di Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untukmu itu kemudahan dengan agama yang dikirim olehnya ke kita. Yang dikehendaki Allah adalah kemudahan, agar kita mudah di dalam hidup ini untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, baik di dalam hidup, lebih lagi setelah kita mati nantinya. Allah dengan agama yang Allah kirim ke kita, dengannya Allah membahagiakan dan menyenangkan akan kita. Allah mengirim agama, mengirim syariat yang di dalamnya Allah mengatur, yang di dalamnya Allah telah memilih untuk kita mana yang baik. Apa yang Allah lihat baik untuk kita, Allah menyuruh kita untuk mengerjakannya. Ada kala suruhannya itu wajib, ada kala suruhannya itu sunat. Apa yang memudaratkan kita menurut Allah, Allah larang kita hambanya daripada mengerjakannya. Ada kala larangan itu haram, ada kala larangan itu makruh. Allah memberitahu dengan agama yang dikirimnya ke kita mana yang bermanfaat buat kita menurutnya, dan mana yang memudaratkan ke atas kita menurutnya. Allah memberitahu karena kita sebenarnya tidak tahu. Di Quran Allah memberitahu kepada kita, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Tuhanmu itu maha tahu, kamu tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, maka Allah mengirim agama kepadamu, yang dengan agama itu Allah memberitahu kepadamu. Hamba yang tahu bahwa ia tidak tahu, hamba itu dengan senang ia menerima aturan yang dikirim oleh Allah yang maha tahu. Andai hamba tahu bahwa ia tidak tahu, pasti di dalam hidup ini ia sungguh mempelajari aturan yang telah dikirim oleh Allah yang maha tahu. Setelah dipelajarinya hingga ia tahu, pasti ia laksanakan, ia terapkan di dalam kehidupan dunia ini.
Orang yang sadar, yang tahu bahwa ia tidak tahu, pasti ia akan melaksanakan aturan Islam di dalam kehidupan dunia ini. Andainya kita belum bersedia untuk menjalankan aturan Islam yang dikirim oleh Allah yang Maha Tahu, hendaklah kita tahu bahwa kita sebenarnya bersikap sok tahu, padahal sebenarnya Allah sudah memberitahu bahwa kita tidak tahu. Kalau kita percaya pada Al-Quran, Quran sudah mengatakan kamu sekalian tidak tahu. Kalau kamu benar tidak tahu, maka kamu pasti menerima aturan agama yang dikirim oleh Allah yang Maha Tahu. Itulah salah satu hikmah Allah mengirim syariat kepada kita lewat Rasulnya. Kenapa agama itu dikirim? Karena kita tidak tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang akan memudaratkan akan kita. Kita tidak tahu. Karenanya kita tidak diizinkan untuk memilih. Kita disuruh untuk mengikuti apa yang Allah pilih. Maka pilihlah apa yang Allah menyuruh engkau untuk memilih. Jangan engkau pilih untuk dirimu apa yang engkau mau dan engkau kehendaki. Di Quran Allah memberitahu pada kita, maka lahumul khiyarah, tidak ada hak bagi kita sebagai hamba untuk memilih, karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita dan mana yang akan memudaratkan kita. Tetapi pilihlah apa yang Allah menyuruh engkau untuk memilih. Jangan kau pilih apa yang kau mau, tapi kembalikanlah pilihan kepada Tuhanmu. Maka apa yang disuruh olehnya akan dikau untuk memilih. Pilihlah. Kalau Allah melarang engkau untuk memilih, jangan engkau pilih. Karenanya di dalam kitab-kitab akhlak, di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan seperti yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Syadili, andainya engkau mesti memilih, pilihlah bahwa engkau tak memilih. Andainya engkau mesti mengatur, aturlah bahwa engkau tak mengatur. Kalau sadar kita sebenarnya tidak tahu, pasti kita akan memilih apa yang disuruh pilih oleh Allah yang Maha Tahu. Kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu, pasti kita tidak akan mengatur, kecuali hanya mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah yang Maha Tahu. Bukankah Allah di dalam Al-Quran mengatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Seringkali apa yang engkau membencinya karena engkau menganggap itu memudaratkanmu, padahal itulah sebenarnya yang terbaik untukmu menurut Allah. Seringkali apa yang engkau cintai karena menurut engkau itulah yang terbaik untukmu,
hal sebenarnya itulah yang akan mencelakakan akan kamu. Karenanya kita sebagai hamba Allah sadarilah akan diri kita. Hendaklah kita melihat sebagaimana yang disuruh lihat oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihatlah bahwa kita ini tidak tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak tahu, dalam hidup akan sepenuhnya kita mengikuti apa yang telah diatur dan dipilih oleh Allah yang Maha Tahu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, pasti di dalam hidup ini kita akan mempelajari aturan yang dikirim oleh Allah yang Maha Tahu, dan kita akan melaksanakannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita ini. Ketahuilah, agama yang Allah kirim buat kita bukan untuk mempersempit dan mempersulit kita, tapi agama yang dikirim Allah untuk kita, untuk memudahkan akan kehidupan kita, dan untuk kita dapat berusaha dengan agama itu agar kita bisa ditempatkan oleh Allah nantinya di tempat yang suci dan bersih, yaitu syurga. Orang yang tidak bersih, yang tidak suci, tidak akan ditempatkan di tempat yang suci. Kita tahu cara membersihkan dan mensucikan diri kita dengan agama yang dikirim oleh Allah. Karenanya oleh ulama tasawuf menyebutkan di kitab-kitabnya, orang yang beriman, yang mati dengan iman, tapi ia membawa cukup banyak maksiat, andai Allah tidak mengampuninya, ia dimasukkan ke dalam neraka. Untuk apa dimasukkan ke neraka? Bukan untuk dihina karena dia orang beriman, tapi untuk dibersihkan, disucikan daripada kotoran yang melekat di badannya. Karena kotoran yang ada padanya itu maksiat, dosa, dia tidak akan bersih kecuali dengan api neraka. Maka orang yang mati membawa iman serta membawa banyak dosanya, ia akan dimasukkan ke neraka, bukan untuk dihina, tapi untuk dibersihkan daripada kotoran dosanya. Demikianlah yang ditulis oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab tafsir atau di dalam kitab-kitab akhlak yang lainnya. Hadirin, dari itu dapat kita pahami bahwa di dalam hidup ini banyak sekali manusia yang tak tahu diri, yang hidup di dalam keadaan sok tahu, sehingga aturan yang dikirim oleh Allah yang Maha Tahu tak mau diterapkan di dalam kehidupan dunianya. Karenanya sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah, an-nasu kulluhum yamun idza matu istaiqahu. Manusia di dalam hidup ini semuanya tidur. Artinya bagaikan orang tidur. Dia tak tahu apa yang sebenarnya ia tahu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya mesti ia tahu. Idza matu istaiqahu. Dikala mereka sudah mati, barulah pada saat itu ingat, dan pada saat itulah datang penyesalan. Penyesalan di waktu itu tidak ada manfaatnya lagi. Inilah sedikit mau'idhah
pelajaran mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kami yang menyampaikan dan juga kepada hadirin jamaah Jumat sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna ala fitratil Islam wa ala dini nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.